Apa jadinya kalau pekerjaan nggak punya, tempat tinggal nggak punya, bahkan orang yang kamu cintain nggak ada lagi di dunia ini? Sebagian orang memilih buat menyerah, tapi kalau emak-emak janda umur 50 tahunan ini memilih bertahan. Dia memutuskan jadi seorang nomaden yang tempat tinggalnya berpindah-pindah. Cari duit sendiri, tinggal sendiri, yang bisa diandelin cuma dirinya sendiri. Dan emak-emak janda tua itu nggak pernah ngeluh, dia memilih terus berjalan ke depan. Inilah kisah seseorang yang di masa tuanya kehilangan semuanya, tapi memilih bertahan dalam film Nomadland. Emak-emak janda satu ini namanya Fern, diperanin sama Frances McDormand. Tapi kita panggil aja Mak Fer. Dia umurnya udah 50 tahunan, tapi hidupnya sebatang kara karena udah nggak punya siapa-siapa lagi. Suaminya baru beberapa minggu lalu meninggoy, dan dia nggak punya anak. Jadi bener-bener hidup sebatang kara. Mak Fer mutusin buat hidup secara nomaden di mobil van-nya. Dia jadi bakal pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan tidurnya di dalam mobil van. Karena pada saat itu di tahun 2011, ekonomi lagi pada merosot. Dia nggak bisa bayar kontrakan. Ditambah lagi hidup sebatang kara pula. Jadinya harta yang dia punya cuma mobil van doang. Buat masak atau angetin makanan pun, Mak Fer ngelakuin di dalam mobil van pakai kompor mini. Seringnya, Mak Fer makan makanan instan doang yang gizinya kurang. Mak Fer cuma bisa dapat duit dari kerja serabutan aja. Jadi dia emang sering luntang-lantung cari kerjaan. Kayak sekarang nih, dia lagi kerja di bagian gudang buat paketin barang. Tapi dia cuma kerja serabutan, jadi nggak akan lama juga dibutuhin buat kerja di sini. Dari tempat kerja serabutannya itu, untungnya Mak Fer bisa dapet satu orang yang jadi temennya karena cocok. Dia namanya Mak Linda. Umurnya udah tua beberapa tahun dari Mak Fer. Mereka jadi suka main gitu deh kalau lagi ada waktu bareng. Suatu hari, Mak Fer ngeliat di internet ada suatu komunitas bagi para orang-orang yang nomaden. Mak Fer disaranin sama Mak Linda buat ikut komunitas itu. I hope you come. I'm gonna make you a map anyway. So that's what the RTR is. It is a support system for people who need help now. Besoknya, Mak Fer udah ditagih sama orang pemilik lahan parkir mobil van. Karena walaupun tinggal di dalam mobil van, tetap aja itu dianggap parkir dan harus bayar. Tapi Mak Fer lagi kekurangan duit sampai nggak bisa bayar parkir. Akhirnya Mak Fer coba cari-cari kerja tambahan. Dia coba ngelamar kerja serabutan di tempat lain. Tapi tetap aja karena umurnya udah tua, jadi Mak Fer susah buat dapat kerjaan, walaupun cuma serabutan. Akhirnya karena nggak ada duit buat bayar parkir lagi, Mak Fer mutusin buat datang ke tempat komunitas nomaden mobil van deh. Dia ngikutin sarannya Mak Linda. Pas udah sampai, Mak Fer langsung ketemuan tuh sama Mak Linda. Untungnya udah punya teman yang saling kenal, jadi nggak canggung-canggung amat ketemu sama orang yang lain di komunitas itu. Di komunitas itu ada Pak Bob, ketua komunitas yang selalu beri motivasi dan semangat bagi para nomaden yang tinggal di mobil van. Dia positif banget orangnya, sampai-sampai besoknya Mak Fer curhat ke Pak Bob soal keadaannya. Dan Pak Bob ngerasa kasihan sama Mak Fer. kind of loss is never easy, and I wish I had an easy answer for you, but Hari-hari setelahnya, Mak Fer coba berbaur dan berkawan sama orang lain. Bukan cuma sama Mak Linda doang, Mak Fer juga lama-kelamaan jenuh kalau harus sendirian terus. Mak Fer juga mencoba buat ikut serta dan aktif di setiap acara kumpul-kumpul komunitas itu. Kelihatannya sih Mak Fer senang-senang aja ya. Beberapa hari kemudian, banyak dari anggota komunitas itu memutuskan untuk berpindah tempat lagi. Tapi kalau Mak Fer belum tahu mau pindah kemana lagi. Akhirnya Mak Fer mutusin buat tetap di tempat situ aja dulu. Walaupun sekarang udah sepi banget. Kalau mau ngebenerin atau buat sesuatu pun, Mak Fer ngelakuin itu sendirian. Dia bener-bener mandiri banget dah. Tapi suatu hari, Mak Fer dapat masalah. Salah satu ban mobil van-nya kempes. Dan dia nggak punya ban cadangan. Jadi stres deh tuh. Akhirnya mau nggak mau, Mak Fer minta bantuan sama orang nomaden lain buat anterin ke bengkel karena dia perlu ganti ban. Untungnya aja ada orang yang mau bantuin Mak Fer tuh. Dan saat itu juga, Mak Fer ditemenin sama orang nomaden lain buat ganti ban mobilnya. Ada-ada aja nih masalah. Dan sekarang karena udah sepi, buat menghibur diri sendiri pun kerasa susah bagi Mak Fer.
karena dia bener-bener sendirian. Tapi untungnya, beberapa hari kemudian ada sedikit orang baru yang muncul di area itu. Mak Fer jadi bisa ngeliat orang-orang baru lagi nih. Tapi tetap aja, malamnya Mak Fer harus berkawan dengan kesendirian lagi. Dia cuma bisa lihat kenangan-kenangan masa lalunya sama suami dan keluarga lewat foto yang dia bawa. Kasihan amat ya Mak Fer ini. Besoknya, Mak Fer langsung curhat ke tetangga nomadennya soal kepergian suaminya waktu itu. Mak Fer kelihatan butuh temen curhat banget. Can I tell you something, Swanky? Look, I'm thinking a lot about my husband, Bub. When it got really bad at the end, they had him in the hospital on morphine dripping. Tapi lumayan lah, walaupun gak ditanggepin gimana-gimana, setidaknya Mak Fer bisa curhat. Tapi setelah itu, tetangga nomadennya itu harus pergi ninggalin Mak Fer karena punya tempat tujuan lain. Sendirian lagi deh Mak Fer. Besoknya, Mak Fer mutusin buat pindah ke tempat lain. Dia berangkat ke tempat yang banyak orang nomaden, karena dia terlalu sepi untuk kesendirian. Di tempat nomaden itu, Mak Fer ketemu lagi sama Mak Linda. Mereka berdua di situ juga kerja jadi tukang kebersihan area camping nomaden. Sama-sama udah tua, tapi semangat hidup mereka nggak kendor. Masih mau jadi tukang kebersihan area camping itu. Semua mereka lakuin demi bisa membiayain kehidupan sehari-hari. Gara-gara kerja sekaligus tinggal di area situ, Mak Fer jadi bisa punya teman lagi bareng Mak Linda dan orang lain. Untuk saat ini, Mak Fer gak ngerasain kesepian lagi karena ada teman-temannya. Tapi beberapa hari kemudian, Mak Linda mutusin buat pindah tempat lagi. Jadinya sekarang Mak Fer harus pisah sama Mak Linda lagi deh. Dinamis banget ya hubungan antara orang nomaden. You come and see me. You come and stay as long as you like, whenever you like. Besoknya, Mak Fer kerja seperti biasa jadi tukang kebersihan. Tapi bedanya, kali ini dia sendirian, tanpa Mak Linda. Di sela-sela harinya, Mak Fer sempetin waktu buat jenguk tetangga nomadennya yang lagi dirawat di rumah sakit. Dia namanya Pak Dev, tetangga nomaden yang pernah beberapa kali ketemu sama Mak Fer. Beberapa hari kemudian, Mak Fer sama Pak Dev mutusin buat kerja bareng di dapur restoran cepat saji. Mereka berdua jadi teman seperjuangan nih sekarang sejak Mak Linda udah pergi ke tempat lain. Gak cuma kerja bareng, Mak Fer juga jadi suka jalan dan main bareng sama Pak Dev biar hari-harinya tambah asik. Semakin sering dekat, Mak Fer sama Pak Dev mulai cerita lebih dalam. Pak Dev suka cerita soal anaknya dan menantunya yang hidup harmonis. Pak Dev cerita juga kalau dia bakal jadi kakek karena bentar lagi akan punya cucu. Tapi beberapa hari kemudian, Pak Dev pamitan sama Mak Fer karena mau ke rumah anaknya. Mak Fer sempat diajak sama Pak Dev buat ikut. Tapi Mak Fer masih mikir-mikir dulu. Sejak Pak Dev pergi, Mak Fer sempat kerja di konstruksi. Padahal pekerjaan cowok dan anak muda. Tapi Mak Fer rela lakuin itu demi bisa dapat duit sendiri. Bahkan Mak Fer masih kerja lembur sampai malam-malam. Gila banget kan? Udah 50 tahunan loh umur Mak Fer ini. Kayaknya fisiknya dikuat-kuatin nih si Mak Fer. Kasiannya, Mak Fer sempat beberapa kali diusir sama orang lain karena butuh tempat buat parkir biar bisa istirahat dan tidur. I'm leaving. I'm leaving. Sampai akhirnya, karena udah nyerah, Mak Fer mutusin buat minjem duit ke keluarganya. Mak Fer mampir ke rumah adik kandungnya. Dia datang buat minjem duit karena kebutuhan. Pas udah dikasih pinjaman duit, Mak Fer langsung mau pamitan lagi. Ditawarin buat tinggal bareng, Mak Fer nggak mau ngerepotin. Dia lebih pilih tinggal secara nomaden. Gak lama setelah itu, Mak Fer mutusin buat berkunjung ke rumah anaknya Pak Dev buat ketemu sama Pak Dev. Pas baru sampai, Pak Dev seneng banget tuh karena Mak Fer mau mampir. Mak Fer langsung diajak kenalan sama anggota keluarga Pak Dev yang lain. Walaupun agak sungkan, tapi Mak Fer tetap ramah sama keluarga besar Pak Dev di rumah itu. Bukan cuma mampir, Mak Fer juga diajak nginep di situ sama keluarga Pak Dev. Dan kali ini, Mak Fer terima ajakan itu. Besok paginya, Mak Fer diajak buat selamanya tinggal di rumah itu sama Pak Dev. Pak Dev bilang dia suka sama Mak Fer. Dia pengen tinggal bareng Mak Fer. I already asked them. I like you. No, you're a good person. Tapi Mak Fer masih perlu mikir-mikir dulu. Suatu malam, Mak Fer ikut makan malam bareng keluarga besarnya Pak Dev. Mak Fer kelihatan nyaman. Begitu juga dengan keluarga besar Pak Dev. Tapi besoknya Mak Fer mutusin buat pergi dan pamit dari rumah itu. Mak Fer ngerasa dia nggak pengen punya keluarga baru.
Yang dia mau cuma hidup bebas walaupun dengan kesendirian. Dan sejak hari itu juga, Maverick memulai perjalanannya lagi menjadi seorang nomaden. Bagi dia, mobil van itu adalah rumahnya. Gak lama habis itu, Maverick mulai kerja serabutan lagi di gudang paket barang. Dia lebih memilih untuk melakukan petualangan sendirinya itu. Gak cuma itu, Maverick juga ikut perkumpulan komunitas nomaden lagi. Sekarang hal itu jadi salah satu kegiatan yang menyenangkan buat dia. Setiap orang punya pilihan hidup masing-masing. Dan ini pilihan yang diambil sama Maverick menjadi seorang nomaden. Nomadland bukan film tentang kemiskinan, ini film tentang kehilangan, tentang orang-orang yang jatuh dari sistem dan memilih bertahan dengan caranya sendiri. Maverick mengajarkan kita satu hal, hidup nggak selalu soal memiliki, kadang hidup hanya soal bertahan dan tetap berjalan meski tanpa tujuan yang jelas. Karena bagi sebagian orang, bertahan hidup aja udah merupakan keberanian besar. Gimana nih pendapat kamu tentang film Nomadland? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.